Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ismaya dari kelas 2 Penjas NPM 192191028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi. Pengertian status gizi. Menurut Irianto adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Menurut Ahmad Syir, dalam Istiani, Ari, dan Rusilanti, status gizi adalah konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dengan 4 klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Adapun metode penilaian status gizi, ada yang secara langsung, diantaranya antropometri, klinis, biokimia, biofisik. Ada juga yang secara tidak langsung, survei konsumsi, statistik vital, faktor ekologi. Yang pertama ada antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan waktu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dan berbagai cara: massa tubuh, pengukuran linear panjang, komposisi tubuh. Massa tubuh, penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat, menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 10 gram. Kedua ada pengukuran linear. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola centimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur tinggi badan stadiometer atau microtoys. Ada juga panjang badan. Pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun yang sukar untuk berdiri saat mengukur tinggi badan. Selanjutnya ada lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan anak mendeteksi kelainan ukuran kepala besar dan ukuran kepala kecil. Ukuran lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Selanjutnya ada lingkar lengan, tinggi lutut. Adapun komposisi tubuh, ada diantaranya ada bicep, tricep, subscapula, adapun supra iliaka. Selanjutnya ada penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Itu menurut Istiani, Ari, dan Rusilanti. Adapun tanda-tanda klinis kurang gizi, kurang energi dan protein. Gejala klinis anak gizi buruk, itu bisa didefinisikan wajahnya itu seperti orang tua, cengeng dan rewel, tampak sangat kurus atau tulang terbungkus kulit. Iganya itu gambang, kulit keriput, jaringan lemak sangat sedikit sampai tidak ada. Gejala klinis anak gizi buruk, wajah membulat dan sembab, pandangan mata sayu, pembesaran hati, sering disertai penyakit akut, diare atau ispa dan lain-lain, apatis dan rewel.
otot pun mengecil atau hipotrofi. Rambut tipis merah seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit ataupun rontok. Kelainan kulit atau dermatosis. Selanjutnya ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium atau biokimia dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Faktor yang berpengaruh terhadap status gizi: kebiasaan makanan, status gizi baik, selanjutnya sehat. Status gizi jeleknya itu ada gizi kurang, gizi lebih. Gizi kurang meliputi KKP, anemi zat besi, kurang vitamin A, gaki, dan lain-lain. Gizi lebih, jantung, koroner, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, kanker, dan lain-lain. Adapun cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Indeks massa tubuh IMT. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih, kelebihan yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Adapun contohnya, saya mencontohkan keponakan saya yang berusia kurang lebih 18 tahun, memiliki tinggi badan 152 cm dengan berat badan 50 kg. Perhitungannya yaitu IMT sama dengan berat badan atau kilogram dibagi tinggi badan pangkat 2. Kan tadi udah saya tentukan ya, berat badan keponakan saya itu kan 50 dibagi tinggi badan keponakan saya itu 152. Berarti tadi kan dirumus tinggi badannya pangkat 2, berarti 152 pangkat 2. Langsung saja kita bagikan 50 bagi 152 pangkat 2. Hasilnya 21,64. Berarti status gizi keponakan saya itu adalah normal, menghasilkan 21,64. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.